dari OJK bilang itu 54% investor retail kita adalah Gen Z. Gen Z mendominasi. Betul. Dengan nilai aset tadi kalau saya tidak salah 70 triliun ya kok ya, hampir 70 triliun. Kemudian data dari Dukcapil juga nih Koko dan teman-teman, dari 290 juta penduduk Indonesia, ini data terbaru bulan Mei 2026 kemarin, 75 jutanya adalah Gen Z. Lagi-lagi teman-teman muda Gen Z yang mendominasi. Oke. Kok dengan banyaknya investor retail tadi Gen Z, terus mungkin di luar sana masih ada yang bingung juga kok. Kira-kira starting point-nya nih gue harus mulainya dari mana nih kalau misalnya masih bingung mau berinvestasi tuh harus mulai dari mana? Apakah kita setel dulu mindsetnya, atau kita cari dulu ilmunya, atau udahlah terabas aja lah, langsung aja lah gue coba, itu gimana kok menurut Koko? Kalau menurut saya nomor satu pasti dari mental dulu sih, dari mindset dulu. Oke, gimana tuh kok mindsetnya? Karena kalau misalnya mindsetnya belum bener nih, dia masuk saham, terus dia rugi, dia merasa kayak, oh ini kayaknya bidang ini bukan buat gua nih, gitu loh. Padahal sebenarnya kita di bidang apapun ya, pasti ada gagalnya gitu loh. Contohnya misalnya kita main olahraga lah, main bola. Kadang kita menang, kadang kita kalah gitu loh. Sejago-jagonya kita main bola, jadi Ronaldo aja ada kalahnya juga. Jadi Messi ada kalahnya juga. Sama juga nanti perjalanan hidup mahasiswa teman-teman di sini, dia berjalan misalnya di pekerjaan deh. Pasti ada saatnya nggak lurus terus, pasti ada yang saatnya diomelin sama bos atau kena pecat gitu loh. Sama juga nanti berbisnis juga sama juga, nggak selalu bisnis yang kita jalanin tuh berhasil langsung gitu. Pasti nanti ada yang jatuh, ada yang rugi, ada yang gagal. Nah di saham pun sebenarnya seperti itu gitu loh. Jangan misalnya kita invest terus kita rugi terus kita nyerah. Jadi kuncinya itu sebenarnya mentalnya harus kuat dulu. Karena semua pengusaha yang sukses itu pasti pernah rugi. Semua pemain bola yang jadi champion pasti juga pernah kalah. Nah investor yang jago pun itu pernah rugi juga. Kayak Warren Buffett, semua juga pernah rugi. Saya pun juga rugi. Nah jadi kuncinya itu kita stay in the game, jalan terus gitu loh. Terabas terus, kalau terabas terus pasti ujungnya ada jalan suksesnya gitu loh. Kan nggak mungkin kita nyemplung ke got sekali, kita kecemplung kedua kali, ketiga kali, lama-lama kan kita belajar. Oh kayak begini doesn't work. Artinya akhirnya kita inovasi, belajar, akhirnya kita tahu nih celahnya di mana gitu. Emiten apa yang bikin kita kasih keuntungan besar.